Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah bedah anestesi. Di sini kami akan mensimulasikan alat yang telah kami rakit, yaitu alat UV sterilizer. Sebelum kita membahas lebih detail mengenai apa saja definisi alatnya, komponen yang diperlukan, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya, Muhammad Zainal Gifari. Saya Muhammad Sikram Pratama. Saya Ivan Badarina Putra. Saya Muhammad Dafa Ivan dan rekan kami yang sebagai editor dan kameramen. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam detail mengenai definisi alat UV sterilizer yang akan dijelaskan oleh salah satu rekan saya. Oke, saya izin melanjutkan untuk penjelasan alat UV sterilizer ini. Dari umumnya, apa sih UV sterilizer ini? Yaitu alat yang digunakan untuk mensterilisasi alat yang sudah terpakai sebelumnya, seperti scalpel yang untuk bedah dan semacamnya. Tujuan alat ini yaitu untuk membunuh mikrobiologi di alat-alat medis yang sudah terpakai atau sudah terkontaminasi dari pasien yang sebelumnya. Dan alat ini menggunakan sinar UV dengan panjang lubang sekitar 200 hingga 280 nanometer. Untuk yang mengoperasikan alat ini yaitu dokter dan juga perawat dan juga teknisi. Untuk dokter dan perawat batasannya hanya mereka menggunakan alat ini untuk membersihkan atau mensterilisasi alat yang telah mereka gunakan. Tapi untuk preventive maintenance dan kalibrasi tetap kita sebagai teknisi yang melakukan prosedur tersebut. Baik, adapun di mana alat UV sterilizer ini digunakan, ya biasanya ya alat UV sterilizer ini digunakan di ruang laboratorium riset atau mikrobiologi, dan juga biasa digunakan di ruang persiapan alat atau ruang sterilisation room, ya, di ruang sterilisasi. Juga kapan sih alat UV sterilizer ini digunakan, ya? Alat UV sterilizer digunakan ya biasanya sebelum operasi, ya, untuk mensterilisasikan alat bantu kecil, ya, juga permukaan meja atau perlengkapan anestesi non kritis. Juga yang kedua ya digunakan setelah operasi, ya, yaitu untuk membersihkan kembali alat atau area kerja dari kemungkinan kontaminasi mikroba. Dan juga yang ketiga saat tidak menggunakan autoclave, ya, jika alat tidak tahan panas, ya, atau uap, misalnya plastik atau elektronik, maka UV sterilizer ini digunakan sebagai alternatif. Baik, sekarang saya akan melanjutkan mengenai komponen-komponen apa saja yang diperlukan untuk menyusun alat UV sterilizer ini. Jadi, alat pertama atau komponen pertama yang kita perlukan adalah lampu UV itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, alat sterilisasi ini menggunakan media cahaya ultraviolet sebagai pembunuh mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang terdapat pada instrumen medis. Yang diharapkan dengan penggunaan sinar UV ini, material atau alat-alat instrumen medis yang notabene tidak tahan panas atau tidak tahan bahan kimia bisa dimasukkan ke dalam alat UV sterilizer ini. Nah, itu adalah komponen pertama. Lalu untuk komponen yang kedua, kita perlu balas atau driver yang fungsinya untuk meregulasi atau dengan kata lain mengatur arus listrik yang masuk ke cahaya lampu UV-nya agar tetap stabil dan tidak naik turun atau tidak berubah-ubah, karena tentu akan sangat mempengaruhi hasil dari proses sterilisasi nantinya apabila arusnya itu sering berubah-ubah ataupun tidak stabil. Lalu yang ketiga itu ada reflektor. Nah, reflektor ini cukup berperan penting juga di dalam unit ini karena dia itu bertugas untuk memantulkan cahaya UV itu agar tersebar merata di seluruh ruang sterilisasi ini, sehingga hasil yang didapat akan lebih maksimal. Kemudian tentu terdapat ruang sterilisasinya, yang dimana kita akan meletakkan instrumen medis di dalamnya.
Kemudian ada panel kontrol, atau bisa kita sebut juga sebagai panel timer ya. Panel kontrol ini biasanya terdapat beberapa tombol atau push button yang fungsinya untuk mengatur waktu yang diperlukan untuk proses sterilisasi. Kemudian di panel kontrol ini juga terdapat LCD. LCD ini fungsinya untuk memvisualisasikan ataupun untuk merepresentasikan waktu saat ini atau saat sterilisasi berlangsung. Kemudian di panel kontrol juga terdapat buzzer, yang dimana buzzer ini akan mengindikasikan bahwasannya proses sterilisasi itu sudah selesai. Kalau pada alat ini kami memberikan opsi tersebut, opsi buzzer. Nah, itu untuk panel kontrol. Lalu untuk komponen selanjutnya terdapat sensor keamanan. Nah, sensor keamanan ini cukup krusial karena seperti kita tahu cahaya UV itu memiliki efek samping yang cukup riskan ya terhadap kesehatan. Oleh karenanya diperlukan sensor keamanan seperti kalau pada alat kami ini kami membuat sensor keamanan itu pada sistem lock pada pintunya. Ketika ingin digunakan itu terlebih dahulu pintu harus dikunci. Kalau tidak, itu tidak akan bisa beroperasi alatnya. Lalu yang terakhir itu tentu kita perlu catu daya atau power supply untuk memberikan daya ke dalam unit UV sterilizer ini. Nah, jadi itu adalah beberapa komponen yang diperlukan untuk menyusun unit UV sterilizer. Kemudian kita akan membahas seperti apa cara pengoperasian dari unit UV sterilizer ini, khususnya pada alat simulasi yang akan kita demonstrasikan. Untuk lebih lengkapnya, simak terus video kami. Oke, untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang cara pengoperasian alat yang sudah kita buat ini sebagai simulasi. Untuk penggunaan UV sterilizer ini, pertama-tama pastinya kita sambungkan alat ke power supply atau ke sumber daya hingga menyala seperti ini. Seperti yang dilihat di sini ada tulisan box open. Kenapa open walaupun ininya tertutup? Dikarenakan di sini ada sistem penguncian yang telah kita buat hingga display standby seperti ini. Kenapa harus display standby? Karena jika open, maka tombol yang ada di sini tidak akan menyala atau tidak akan berfungsi. Jadi untuk contohnya, saya akan menggunakan obeng ini. Ceritanya ini alat yang harus disterilisasi menggunakan sinar UV ini. Lalu saya tutup hingga tulisannya standby seperti ini. Dan untuk alat yang harus disterilisasi ini tergantung dengan materialnya ya. Tidak perlu sama waktunya, tergantung dari bahan materialnya. Bisa sekitar beberapa detik, beberapa menit, bahkan ada yang bisa sampai setengah jam. Nah, untuk saat ini anggap saja ini alat yang mudah untuk sterilisasi. Jadi saya untuk tinggal memencet yang ini akan mulai dari 15 detik, hitung mundur hingga 0. Dan setelah angka di 0 akan ada suara untuk mengindikasi bahwa sterilisasi telah selesai. Nah, bunyi barusan yaitu mengindikasi bahwa alat ini sudah selesai disterilisasi. Setelah itu kita buka pengunciannya, kita buka pintunya, kita ambil alat yang sudah disterilisasi. Setelah itu kita tutup. Dan jika untuk pembersihan di dalamnya silahkan, tapi sebelum itu kita cabut dulu dari power supply supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Oke, mungkin itu aja untuk pengoperasian alat dari UV sterilizer ini. Oke, izin meneruskan untuk bagian pemeliharaan dan cara troubleshootingnya. Yang pertama, bersihkan permukaan alat secara rutin dengan kain lembut dan cairan pembersih ringan. Nah, cairan pembersih ringannya ini jangan pakai yang bahan abrasif. Lalu yang kedua, periksa dan bersihkan lampu UVC agar debu tidak mengurangi efektivitas sinarnya. Lalu ganti lampu UVC sesuai rekomendasi pabrik. Biasanya itu setiap 6-12 bulan.
Lalu pastikan sensor keamanan dan timer berfungsi dengan baik dan jaga ventilasi alatnya itu agar tidak tersumbat atau agar suhu alatnya ini tetap stabil. Lalu yang terakhir, simpan alat di tempat kering dan jauh dari paparan sinar matahari langsung saat tidak digunakan. Oke, selanjutnya untuk cara troubleshootingnya, yang pertama itu ada masalah lampu UV tidak menyala atau tidak optimal. Itu penyebabnya lampu UV-nya itu mungkin sudah terlalu tua atau sudah lama, itu perlu diganti. Solusinya ya ganti lampu UV dengan yang baru. Lalu yang kedua itu lampu UV-nya terlalu panas. Itu penyebabnya sirkulasi udara di alatnya ini yang buruk. Terus juga dalam sistem UV-nya dapat menyebabkan lampu terlalu panas, terutama pada lampu yang lebih panjang yang bisa melunakan atau mengubah bentuk quartz atau objeknya itu quartz. Terus juga solusinya itu tingkatkan ventilasi untuk memastikan lampu memiliki aliran udara yang cukup untuk mencegah panas berlebihan atau overheat. Lalu masalah pada sensor UV atau indikatornya, itu penyebabnya sensor UV bisa rusak karena penurunan kualitas, keausan atau masalah kelistrikan yang memengaruhi akurasi pengukuran intensitas UV-nya. Terus indikator atau alarm mungkin menandakan lampu perlu diganti atau ada masalah lain. Solusinya itu pantau indikator dan alarm pada perangkat. Untuk sensor yang rusak, lakukan kalibrasi yang cermat, ya perawatan rutin dan pastikan sensornya terlindung dari pengaruh lingkungan. Terus juga masalah bendanya nggak terpapar langsung sama sinar UV-nya, itu ya penyebabnya benda yang akan disterilkan tidak berada dalam posisi yang benar sehingga tidak terpapar sama sinar UV atau cahaya UV-nya secara maksimal. Nah, itu solusinya pastiin lagi atau pastikan benda yang akan disterilkan ditempatkan di tempat yang sesuai dengan sinar UV-nya agar seluruh permukaannya terpapar langsung oleh cahaya UV. Ya, izin melanjutkan, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkalibrasi alat UV sterilizer ini. Yang pertama tuh gunakan alat sinar UV. Katbar ya. Jadi nggak usah di inilah. Izin melanjutkan, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkalibrasi alat UV sterilizer ini. Yang pertama tuh gunakan alat pengukur intensitas sinar UV atau UV radiometer untuk mengecek kekuatan sinar UV yang dihasilkan oleh alat UV sterilizer ini. Lalu yang kedua tuh tempatkan UV radiometer di dalam sterilizer ini di posisi yang berbeda untuk memastikan bahwa sinar UV yang dipancarkan ini merata. Lalu bandingkan alat tersebut dengan UV sterilizer yang bawaan pabrik atau standar. Lalu jika intensitas cahaya merasa kurang, periksa lagi lampu UV dan komponen listrik, lalu bersihkan reflektor atau ganti lampu, lalu ulangi pengukuran setelah perbaikan sampai intensitas sesuai standar. Oke, baik. Jadi itu tadi sedikit pemaparan mengenai alat UV sterilizer, mulai dari definisi, komponen yang diperlukan, hingga cara pengoperasian. Singkatnya, alat UV sterilizer ini merupakan alat pensteril instrumen medis untuk memastikan instrumen medis tersebut layak digunakan kembali dengan tingkat higienisitas yang memungkinkan tenaga kesehatan untuk dapat memastikan kebersihan dari alat instrumen medisnya menggunakan media cahaya ultraviolet. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat.